Ini Danu. Danu ini adalah operator sekolah. Anak buah strukturnya di sekolah itu adalah anak buah Wahyu. Kalau Amel bosnya di sekolah adalah kepala sekolah. Kalau di yayasan bosnya adalah ketua pengurus yayasan. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Akah, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kita menganalisa. Ibu Tuti adalah bendahara yayasan, Amel adalah bendahara sekolah, merangkap sekretaris yayasan. Adapun yayasan dipimpin oleh ketuanya yaitu Saudara Yoris. Kantornya ada di TKP. Sedangkan sekolah atau lembaga pendidikan yayasan SMK dan SMP, ketua pemimpinnya, kepala sekolahnya adalah Saudara Wahyu, bendaharanya adalah almarhum Amelia, sahabat-sahabat Akah. Kita sering mendengar di TKP tidak ada barang berharga yang hilang kecuali HP Amel. Pertanyaannya sahabat-sahabat Akah, kalau kita menguraikan tentang pekerjaan mereka, apa sih barang berharga itu? Kan ini pertanyaannya. Apakah emas lebih berharga dari pekerjaan mereka? Uang 30 juta lebih berharga dari pekerjaan mereka? Maksud pekerjaan mereka adalah data-data ataupun kinerja mereka. Contoh, kalau bendahara adanya uang masuk, uang keluar. Begitu juga tentang jumlah murid dan sebagainya. Begitu juga tentang bendahara yayasan, Ibu Tuti harus mengetahui uang masuk dan uang keluar. Pertanyaannya, apakah itu tidak lebih berharga daripada yang lainnya? Pertanyaannya, sahabat-sahabat Akah, mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Luar biasa. Kembali ke Karena terlalu banyak laptop itu sebenarnya kegunaannya untuk apa? Ini yang Nana perlu jawabannya, Pak. Ada Bu di Yoris 1 sama laptop Yoris Bu yang Agustus itu. Waktu tanggal 25 kan dia itu cut off, langsung cut off Bu. Jadi hilang semua yang data-data yang. Assalamualaikum Pak. Jadi kalau kan itu ya kita tahulah Fiklah itu muridnya itu. Sepengetahuan Pak Dedi lah gitu kan. Kira-kira berapa sih jumlah muridnya itu kira-kira yang sebenarnya lah gitunya. Yang sebenarnya itu SMP dan SMK itu berapa yang sebenarnya lah ya. Yang tahun berapa Pak? Yang tahun 2021 aja lah. SMP 149, kalau yang SMK 153 Pak. Yang itu tahap 3 teh Pak, yang 2021. Itu kan data kan di atas data. Enggak, ini yang aslinya aja, maksudnya yang Kalau yang ada mah cuma 15 orang nyampe orang Pak. Ini by data mah ada. Ada. Tapi orangnya Tidak ada. Tidak. Ya itu bilang bisa dihitung lah. Ya. Ada kalau enggak. Ini tidak sesuai gitu. Sesuai lagi. Antara data yang ada dengan faktanya. Ya. Bapak Ibu yang hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam rangka persiapan penyaluran bos tahap ketiga, tahap terakhir di tahun 2021, terdapat hal-hal yang harus disiapkan oleh sekolah, kepala satuan pendidikan. Yang pertama, sinkronisasi dapodik selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun ini. Ini sudah sesuai ketentuan Bapak Ibu, kami tidak membuat aturan baru. Data per 31 Agustus ini akan digunakan untuk menetapkan sekolah penerima BOS tahap 3 di 2021 dan seluruh tahap di tahun 2022. Klien kami ini dipanggil ke sini itu dia sebagai saksi ya, dugaannya atas dugaan tindak pidana korupsi, yaitu yang terjadi di sekolah
yang kami pimpin di situ. Terkait dana bos dan apa lagi itu? PPNU ya, PPNU. Jadi perkara ini sudah ditingkatkan ke penyidikan, sidik ya. Jadi sudah sidik. Jadi hari ini Ayoris di BAP juga dengan Pak Yosep juga ya. Pak Yosep. Sahabat AK, itu potongan video AK yang terdahulu maupun yang terbaru tentang keterangan PH Yoris bahwa Yoris sebagai saksi yang diduga ini tentang ada dana korupsi yaitu di BOS dan BPMU. Sahabat-sahabat AK, sebenarnya kan kasus ini mudah mengatasinya, kan begitu. Kita coba ambil ilustrasi. Ibu Tuti dan Amel adalah bendahara yayasan, sekretaris yayasan, dan bendahara sekolah Amel. Tentunya kalau kita menganalisa, di TKP itu adalah kantor pusatnya, sahabat-sahabat AK. Pertanyaannya, di kantor pusat itu, kalau kita mengasumsikannya, adakah catatan-catatan kinerja mereka di sana yang diambil penyidik sebagai barang bukti? Kan seperti itu. Begitu juga kalau kita masuk ke ranah Rajapatinya gitu. Kan hanya barang HP Amel yang hilang gitu. Terus catatan-catatan Amel misalnya dan sebagainya, kinerja-kinerja mereka ada tidak yang hilang gitu. Masalah seorang bendahara sekolah kan seperti Amel, termasuk sekretaris yayasan, tidak ditemukan kinerja dia gitu. Kalau memang tidak ada di TKP, tentunya dipertanyakan siapa yang memegangnya gitu, kapan diambilnya gitu. Jadi orang yang memegang pekerjaan Amel, pekerjaan Ibu Tuti, inilah yang harus dipertanyakan. Begitu juga kalau kita dengar tadi dari Dirjen PAUD Zoom, sahabat-sahabat AK. Itu yang memegang kekuasaan adalah kepala satuan sekolah, yaitu kepala sekolah Wahyu gitu. Tentunya maka akan analisa mengatakan itu bahwa dana BOS dan BPMU itu bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Kalaupun ada kekacauan, itu urusan kepala sekolah dengan yang membuat kekacauan. Kan itu duduk permasalahannya. Lalu begini sahabat-sahabat AK. AK sering mengatakan misalnya, siapa ini Danu? Danu ini adalah operator sekolah. Anak buah strukturnya di sekolah itu adalah anak buah Wahyu. Kalau kita lihat video di Heri Susanto itu mengatakan dia bersama ketua pengurus yayasan ya buat murid fiktif itu. My name, my data itu. Jadi kan ada rangkaian-rangkaian mereka semua gitu. Pertanyaannya, dengan Yosep ada tidak gitu? Kan gitu. Pertanyaan kembali, kalau kita menduga Yosep, terus Yosep ini kan dia harus punya data-data. Paling tidak pada saat itu melakukan cut off. Itu harus melalui laptop. Karena saat itu COVID, sahabat-sahabat AK. Ini sering AK bahas di sana. Jadi kasus ini sebenarnya kalau dia masuk ranah sekolah, ini semua sebenarnya dari awal ini sudah mudah gitu sahabat-sahabat AK. Kenapa? Karena Ibu Tuti Amel adalah pekerja. Bukan kita menganalisanya ibu rumah tangga atau anak gitu. Kan ini beda kalau kita menganalisa Ibu Tuti sebagai ibu rumah tangga, Amel sebagai anak. Kita sedang menganalisa mereka sebagai pekerja, sahabat-sahabat AK. Kedudukan mereka, ada lagi bos mereka. Ya kalau Amel bosnya di sekolah adalah kepala sekolah. Kalau di yayasan bosnya adalah ketua pengurus yayasan. Itu kan operasional mereka sehari-hari. Inilah sahabat-sahabat AK. Tapi sekali lagi kita analisa sampai segini dulu sahabat-sahabat AK. Nanti kita sambung lagi. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.